Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pembelajaran fisika. Untuk kali ini kita akan belajar tentang pembiasan pada lensa. Macam-macam lensa. Nah, ini adalah beberapa macam lensa. Yang pertama ada lensa bikonveks. Kemudian ada lensa konkav konveks. Ya, konkav konveks. Konkav, konveks, dan ada bikonkav, konkav, konkav, atau ada dua konkav atau disebut dengan bikonkav. Kalau ini plan konkav, plan konkav, ya. Plan itu datar, konkav itu cekung. Nah, terus ini plan konveks, plan konveks. Konveks itu cembung. Ini ada konkav konveks. Itu macam-macam lensa. Nah, untuk lensa cembung, ini ya, ciri-ciri lensa cembung itu tipis di ujung, nih, tipis di ujung dan tebal di tengah. Nih, ini tebal ya, artinya antara ujung dan tengah itu lebih tebal di bagian tengah. Itu ciri lensa cembung. Sedangkan pada lensa cekung itu tebal di pinggir dan tipis di tengah. Itu ciri lensa cekung. Jadi keterbalikan. Kalau cembung itu tebal di tengah, kalau cekung itu tebal di pinggir. Lensa merupakan benda bening yang dibatasi oleh satu atau dua bidang lengkung. Lensa benda bening yang ketebalan bagian tengah dan pinggirnya berbeda. Nah, ini adalah lensa cembung. Lensa cembung itu tebal di bagian tengah, tipis di bagian ujung. Ini lensa cembung. Oke. Lensa cembung atau disebut juga dengan lensa positif. Oke, yang namanya lensa berarti depan dan belakang itu sama aja. Kalau cermin itu kan depan dan belakang beda, tapi kalau lensa itu depan dan belakangnya sama. Nah, ini ya. Ini 2F atau ini jari-jari, ini F. Itu fokus, O-nya itu titik pusat kelengkungan cembung, titik pusat kelengkungan lensa. Ini juga fokus, ini juga jari-jari. Sinar istimewa yang pertama. Sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan. Oke, kalau lensa itu dibiaskan, kalau cermin itu dipantulkan. Bedanya di situ. Sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan melalui titik fokus kedua. Kemudian sinar datang melalui titik fokus pertama dibiaskan sejajar sumbu utama. Kemudian sinar istimewa yang ketiga. Sinar datang melalui titik pusat kelengkungan lensa dibiaskan melalui titik pusat kelengkungan itu juga. Terus ini pembagian ruang ya. Kalau cermin itu ruang benda dan ruang bayangannya sama. Kalau lensa itu ruang benda dan ruang bayangan berbeda. Jadi perlu diingat antara pembagian ruang dan bayangan, ruang benda dan ruang bayangan antara cermin dan lensa itu beda. Kalau cermin itu ruang benda dan ruang bayangan sama, kalau lensa ruang benda dan ruang bayangan itu berbeda. Ini pembagian untuk lensa cembung. Ruang 1, ruang 2 dan ruang 3 untuk benda itu ada di sebelah kiri lensa ya, ada di sebelah kiri lensa. Sedangkan ruang benda di ruang 4 itu ada di kanan lensa. Nah, ruang 1 itu sama antara kelengkungan dan fokus, ruang 2 itu antara fokus ke jari-jari dan ruang 3 itu jari-jari ke seterusnya, dan di ruang 4 itu di ruang sebelahnya.
Kalau ini di ruang kiri berarti di sebelah kanan seperti itu. Sedangkan untuk ruang bayangan itu berkebalikannya. Ruang bayangan pada lensa cembung itu ruang 1, ruang 2, dan ruang 3 itu ada di sebelah kanan lensa. Sedangkan untuk ruang 4 itu ada di sebelah kiri lensa. Jadi berkebalikan. Pembagian ruang antara ruang benda dan ruang bayangan pada lensa itu berkebalikan. Sebagai contoh ini lensa cembung. Benda berada di ruang 1. Berarti tadi ini ya ruang 1, ruang 2, ruang 3, di sini ruang 4 untuk benda. Kalau untuk bayangan ruang 1, 2, 3, 4. Kita coba pakai sinar istimewa. Nah, perpotongannya. Di sini. Nah, berarti benda di sini. Benda di ruang 1, bayangan ada di ruang 4 ya, ini artinya karena di area sini. Maka bayangan yang dibentuk itu mempunyai sifat maya. Kalau maya itu pasti tegak, kalau tegak itu kalau tegak karena ini pada benda dan bayangan terlihat lebih besar bayangan, maka sifatnya itu diperbesar. Nah, tuh. Jadi kalau pada lensa itu ya, kalau bayangan dibentuk di sebelah kiri lensa itu maya. Kalau benda yang terbentuk itu kalau bayangan yang dibentuk itu berada di sebelah kanan itu pasti nyata. Tuh kuncinya di situ. Kemudian ini benda ada di ruang 2. Berarti nanti bayangannya terbentuk di mana? Ternyata terbentuk di sebelah kanan lensa. Kalau di sebelah kanan tadi berarti dia nyata. Kalau nyata pasangannya pasti terbalik. Nah, dari gambar terlihat dari benda ke bayangan lebih besar bayangan, maka itu diperbesar. Kemudian benda di ruang 3. Maka bayangan yang dibentuk akan di ruang 2 dan di sebelah kanan, artinya dia nyata atau sejati, terbalik dan diperkecil ya dari gambar. Kalau benda berada di titik fokus, maka benda atau bayangan ya, benda di titik fokus maka bayangan akan terbentuk di jauh tak terhingga. Sekarang lensa cekung atau lensa negatif. Kalau lensa cekung berarti dia akan tebal di ujung atau di pinggir dan tipis di tengah. Nih. Sama ya, untuk lensa itu depan dan belakang sama. Jadi ada 2 titik fokus dan 2 jari-jari. Nah, ini lensa cekung, sinar istimewanya, sinar datang sejajar sumbu utama, dibiaskan seakan-akan dari titik fokus yang pertama. Kemudian yang kedua, sinar datang menuju titik fokus kedua, dibiaskan sejajar sumbu utama. Kemudian yang ketiga, sinar datang melalui titik pusat kelengkungan, dibiaskan melalui titik pusat kelengkungan lensa. Nah, ini pembagian ruang. Pembagian ruang pada lensa cekung. Berbeda ya. Kalau tadi lensa cembung itu ruang 1, 2, 3 untuk bendanya itu di sebelah kiri. Kalau untuk cekung itu berkebalikan. Jadi dibedakan. Kalau cembung itu ruang 1, 2, 3 untuk benda itu di kiri, maka untuk cekung ruang 1, 2, 3 untuk benda itu di sebelah kanan. Pokoknya terbalik aja. Nih, ruang 4 di kiri, ruang 1, 2, 3 itu di kanan. Ini untuk benda. Kemudian untuk bayangan ruang 1, 2, 3 itu di kiri dan ruang 4 itu di kanan. Ini untuk pembagian ruang. Nih. Berarti benda itu tadi di ruang 4 ya ini ya. Maka bayangan yang dibentuk akan berada di ruang 1. Nah, ruang 1 tadi kan di kiri. Kalau di kiri berarti maya. Kalau maya berarti selalu tegak. Dari gambar terlihat benda ke bayangan itu semakin mengecil atau diperkecil.
Oke, ini di ruang 4 juga bendanya. Lagi-lagi bayangan akan terbentuk di ruang 1. Sifatnya sama, maya tegak diperkecil. Oke, benda itu selalu ada di sebelah kiri lensa. Ini untuk yang ketiga. Oke, akan terbentuk di ruang 1 juga, maya tegak diperkecil. Kalau di fokus, benda di fokus, maka bayangan juga akan maya tegak diperkecil. Kalau lensa cembung tadi, kalau di fokus maka benda akan terbentuk di tak terhingga. Tapi kalau untuk cekung tetap ya akan maya tegak diperkecil di ruang 1 artinya. Oke. Nah, SO itu adalah jarak benda ke lensa, SI itu jarak bayangan ke lensa, F itu titik fokus, dan R adalah jari-jari. HO itu adalah tinggi benda, HI itu adalah tinggi bayangan. Sehingga rumusnya adalah 2/R sama dengan 1/F sama dengan 1/SO plus 1/SI. Nah, ini keterangannya. Kemudian M itu SI/SO sama dengan HI/HO. M itu perbesaran, HO tinggi benda, HI tinggi bayangan. Nah, sebagai contoh, sebuah benda berada 12 cm di depan sebuah lensa cembung yang jari-jari kelengkungannya 20 cm. Lensa cembung berarti dia lensa positif, perlu kita ingat. Di manakah bayangan akan terjadi dan sebutkan sifat bayangannya. Nah, ini. Oke, sini. Nah, kembali sini ya. Benda berada 12 cm di sebuah lensa cembung dan jari-jari kelengkungannya 20. Kalau jari-jari kelengkungan 20 nih ya, jari-jari kelengkungan 20 artinya titik fokusnya itu 10. Berarti bendanya kan 12. Berarti dia di antara R dan F. Nah, kalau digambarkan ini. Nah, maka bayangan akan terbentuk. Ini berarti benda berada di ruang 2. Maka nanti bayangan akan terbentuk di ruang 3. Nih ya, kalau digambarkan seperti ini. Minimal menggunakan 2 sinar istimewa. SO-nya 12, R-nya 20, nah berarti F-nya nanti 10. Yang ditanyakan SI-nya. Nah, 20 diketahui SO-nya 12, R-nya 20, yang ditanyakan SI dan sifat bayangan. Maka 1/SO ditambah 1/SI sama dengan 2/R. 1/12 ditambah 1/SI sama dengan 2/20. Nah, maka 1/12 plus 1/SI sama dengan 1/10. 1/SI sama dengan 1/10 minus 1/12. Sehingga 1/SI sama dengan 1/10 min 1/12. Samakan penyebutnya 6/60 min 5/60. 1/60. Sehingga SI sama dengan 60 cm. Nah, karena SI-nya positif berarti dia nyata ya. Jadi bayangan terbentuk pada jarak 60 cm dari lensa. Sifat bayangannya sejati atau nyata. Kalau sejati pasti terbalik, diperbesar. Kemudian yang kedua, sebuah benda berada 15 cm di depan Contoh soal yang kedua, sebuah benda berada 15 cm di depan sebuah lensa cekung. Kalau cekung berarti F-nya negatif. Yang jarak fokusnya 20 cm. Oke, jarak fokus 20, benda jaraknya 15. Berarti nanti ini benda berada di ruang 1. Di manakah bayangan akan terjadi? Sebutkan sifat-sifatnya. Nah, ini benda di ruang 1 ya ini. Oke. Nah, berarti bayangan di ruang 4. SO-nya 12, F-nya 20. Yang ditanyakan SI, sifat bayangannya maya tegak diperkecil. Dari ini ya, dari gambar, dari ketahui. Maka untuk mencari SI,
SO-nya 15, F-nya min 20. Kenapa min? Karena dia adalah lensa cekung. Yang ditanyakan SI dan sifat bayangannya. Maka 1 per SO ditambah 1 per SI sama dengan 1 per F. 1 per 15 ditambah 1 per SI sama dengan 1 per min 20. 1 per SI sama dengan 1 per min 20 min 1 per 15. Samakan penyebutnya 3 per min 60 min 4 per 60. Hingga 1 per SI sama dengan 3 per min 60 min 4 per 60 sama dengan min 7 per min 60. Artinya min 7 per 60 itu ya. Sehingga SI-nya min 60 per 7 harus dibalik. Sama dengan min 8,57. Jadi bayangan terbentuk pada jarak 8,57 cm dari lensa. Sifatnya maya, tegak, diperkecil. Nah, ini untuk contoh yang ketiga. Diagram di bawah ini menampilkan suatu lensa dengan jarak fokus dan posisi benda seperti pada gambar. Ini bendanya jaraknya 15 cm. Terus jarak fokus 12 cm. Yang ditanyakan jarak bayangan yang terbentuk dari proses pembiasan tersebut. Yang ditanyakan berarti SI-nya. Nah, F-nya 12, SO-nya 15, yang ditanyakan SI. Nah, tadi kita lihat ini lensanya lensa cembung, berarti lensa positif. F-nya berarti nanti nilainya positif. F-nya 12, SO-nya 15, yang ditanyakan SI. 1 per SO plus 1 per SI sama dengan 1 per F. 1 per 15 ditambah 1 per SI sama dengan 1 per F. 1 per 12. 1 per SI sama dengan 1 per 12 minus 1 per 15. Disamakan penyebutnya, 1 per SI sama dengan 5 per 60 min 4 per 60. 1 per SI sama dengan 5 per 60 min 4 per 60. 1 per 60, sehingga SI sama dengan 60. Jadi bayangan terbentuk pada jarak 60 cm dari lensa. Dengan sifat bayangan nyata atau sejati terbalik diperbesar. Nah, ini hukum ketupat maya. Ya. Hukum ketupat maya juga berlaku pada lensa. Pada cermin, hukum ketupat maya ini juga berlaku. Nah, ini sama. Hukum ini sama persis dengan hukum pada cermin, ya. Sama. Ketupat 1 dan 4 berarti selalu maya. Nah, benda di ruang 1, bayangan di ruang 4, maya. Benda di ruang 4, bayangan di ruang 1, maya. Berarti untuk sisanya benda di ruang 2, bayangan di ruang 3 berarti sejati atau nyata. Benda di ruang 3, bayang di ruang 2 berarti dia juga sejati. Kalau maya pasti tegak, kalau sejati pasti terbalik. Nah, kesimpulannya ruang benda ditambah ruang bayangan itu selalu 5. Nanti kalau menemui tupat 1 dan 4, kalau menemui angka 1 dan 4, entah itu 1 itu ruang benda ataupun 4 itu ruang benda, itu pasti nanti bayangannya kan kalau nggak 4 juga 1. Nah, itu berarti dia selalu maya. Berarti untuk sisanya dia nyata. Untuk mempermudahnya seperti ini itu. Dan ruang benda tambah ruang bayangan itu selalu 5. Nah, kemudian 1, 4, 2, 3 itu diperbesar, 3 ke 2, 4 itu pasti 1 itu diperkecil. Nah, kesimpulannya ruang benda lebih besar dari ruang bayangan itu diperkecil. Ruang benda lebih kecil dari ruang bayangan itu diperbesar. Nah, seperti itu ya. Benda, bayangan. 1 ke 4. Ruang benda 1, ruang bayangan 4. Berarti 1 tambah 4 kan 5. Sudah memenuhi. 1 ke 4 semakin besar, artinya diperbesar. Tuh. Terus ini. Benda di ruang 3 berarti bayangan di ruang 2. 3 ke 2 diperkecil. Nah, mempermudahnya seperti itu. Tanda min pada SI itu maya. Kalau maya pasti selalu tegak.
F bertanda positif itu berarti lensa cembung, F negatif itu berarti lensa cekung. Nah, cukup sekian pembahasan tentang lensa, dari macam-macam lensa, sifat bayangan sampai pembentukan bayangan pada lensa. Semoga bermanfaat dan semoga pembahasan ini mempermudah pemahaman kalian untuk memahami materi pembiasan pada lensa. Terima kasih. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.